Volume pekerjaan survei. Volume yang dimaksud adalah satuan atau target kegiatan yang diwujudkan dalam satuan luasan seperti meter persegi, hektar, atau wilayah secara fungsional yang memiliki luasan tertentu. Kapasitas atau kemampuan seorang surveyor dalam melakukan survei sangat bergantung kepada seberapa dalam atau detail informasi yang digali dan dikumpulkan di lapangan. Kapasitas Anda sebagai surveyor memiliki perbedaan kemampuan berdasarkan tingkat kedetailan informasi yang dibutuhkan. Maka, kebutuhan SDM dalam menyelesaikan pekerjaan survei juga akan memiliki perbedaan. Berdasarkan pengalaman empiris di lapangan, kemampuan surveyor dalam melakukan jelajah survei berbagai tema secara rata-rata dapat dijelaskan dalam tabel perbandingan klasifikasi penggunaan tanah pada skala peta yang berbeda berikut ini. Pada tabel kapasitas per hari per skala untuk kegiatan survei ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar skala peta, maka kapasitas dan kemampuan seorang surveyor untuk melakukan jelajah survei akan semakin kecil coverage areanya. Ini terjadi karena tingkat kedetailan informasi yang dihasilkan akan semakin banyak dan rigid. Waktu dan rencana pekerjaan survei. Lamanya waktu dihitung pada saat penetapan batas awal proses pelaksanaan kegiatan dimulai dan berapa lamanya kebutuhan waktu tersebut berbanding dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Rencana kerja dalam kerangka pekerjaan survei adalah rangkaian kegiatan terstruktur yang dimulai dari tahapan persiapan hingga penyajian hasil dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Rencana kerja harus memiliki target output yang jelas dalam setiap tahapan hingga output final berupa peta. Syarat-syarat perencanaan atau rencana kerja diantaranya adalah logis dan masuk akal, realistik atau nyata, atau bukan imajinasi atau hayalan, sederhana tidak berlebihan, sistematik dan ilmiah, objektif, fleksibel, bermanfaat, optimasi, dan efisiensi. Dalam pembuatan jadwal waktu atau time schedule, Anda harus mengatur hubungan waktu, tahapan kegiatan, dan output tahapan. Tahapan kegiatan di dalam jadwal waktu disusun mulai dari perencanaan dan persiapan pekerjaan hingga penyelesaian laporan. Hubungan antara ketiga komponen, yaitu volume, waktu, dan rencana kerja, merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pendekatan kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan survei, ditambah dengan volume pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang tersebut, maka kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat dihitung. Persiapan. Secara umum, tahap persiapan pelaksanaan survei dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu persiapan administrasi dan persiapan teknis. Persiapan administrasi adalah tahap persiapan awal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi, seperti berkaitan dengan surat menyurat. Persiapan teknis adalah tahap persiapan awal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis dan menunjang pelaksanaan teknis pekerjaan. Tahapan selanjutnya dalam rangkaian proses persiapan adalah mempersiapkan pembuatan peta kerja yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan survei lapangan. Peta kerja ini sangat vital fungsinya karena digunakan untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam proses survei.
Pengambilan data adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapat suatu kepastian informasi yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi atau objek yang menjadi tujuan survei dengan menggunakan alat pengumpul data dan form atau formulir survei. Dari peta kerja yang ada, coba perhatikan bahwa di dalam area peta kerja tersebut terdapat sebaran titik yang berwarna hitam. Itu merupakan objek di lapangan yang dijadikan titik sampel dan harus diverifikasi apakah titik tersebut benar sesuai hasil interpretasi peta kerja atau sebenarnya dugaan interpreter terhadap objek tersebut keliru. Langkah-langkah singkat yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan proses pengambilan data atau survei data tematik adalah mempersiapkan kelengkapan administrasi. Mempersiapkan kelengkapan peralatan survei. Mempersiapkan peta kerja dan formulir survei lapang. Melakukan pengamatan di lapangan dan memverifikasi sampel yang telah ditentukan. Mencatat dan menggambar di atas peta kerja, mengunduh data-data yang tersimpan di dalam GNSS berupa poin, track, dan foto. Selanjutnya, dilakukan proses wawancara, yaitu proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak, yaitu pewawancara dengan narasumber yang membahas topik atau materi tertentu. Pengumpulan data sekunder. Dalam proses pengumpulan data sekunder, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan administrasi berupa surat permohonan perolehan data yang ditujukan kepada instansi atau lembaga yang memiliki data tersebut. Pengolahan data. Pengolahan data adalah proses memanipulasi data ke dalam bentuk yang lebih informatif. Fungsi pengolahan data berfungsi sebagai masukan atau input data, berfungsi untuk menyimpan data yang dihasilkan dan menyiapkan proses berikutnya, berfungsi untuk menjalankan proses dari suatu sistem, berfungsi untuk menyimpan hasil akhir, dan berfungsi untuk menampilkan data dan mencetak data yang sudah tersimpan. Tahapan pengolahan data hasil survei lapang, transformasi koordinat, tabulasi dan entry data, join data tekstual dan spasial, editing dan edge matching, validasi data, layering dan struktur data, topologi data, integrasi data, dan analisa data. Penyajian hasil. Penyajian hasil merupakan proses kartografis berupa layout peta yang memenuhi syarat-syarat secara ilmu kartografi. Peralatan survei terdiri dari pita ukuran meteran, kompas navigasi, dan GNSS navigasi dengan segala variannya. Pita ukur meteran adalah pengukuran yang paling konvensional, dan jenis alat ini masih sangat diperlukan karena peralatan yang berbasis teknologi terkini bila digunakan untuk area padat memiliki keterbatasan, dan pita ukur meteran ini jauh lebih efektif digunakan pada area yang demikian. GNSS adalah Global Navigation Satellite System. Teknologi GNSS ditemukan sebagai teknologi untuk menentukan letak dan posisi di permukaan bumi yang dipandu menggunakan teknologi satelit navigasi. Kompas difungsikan sebagai penunjuk arah dan penentuan lokasi yang bersifat konvensional.
Penunjuk arah atau jarum tersebut terbuat dari magnet yang terpasang pada sumbu di tengahnya, sehingga dalam kondisi datar, jarum magnet dapat bergerak ke arah horizontal menuju arah utara. GNSS handheld adalah jenis GNSS genggam untuk keperluan petualangan, olahraga, juga digunakan untuk menentukan titik koordinat dan arah azimut dengan tingkat akurasi sekitar 3 meter atau lebih. Kebutuhan peralatan survei biasanya diperhitungkan sesuai dengan kapasitas operator alat survei tersebut dalam menyelesaikan target dan volume pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dari tabel analisis keperluan personil dan peralatan survei, dapat diperhitungkan kebutuhan peralatan survei. Dasar dari perhitungan itu adalah kapasitas surveyor atau hari, dengan menggunakan satu jenis alat survei yang digunakan di lapangan.